Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi fanpage-nya beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Warung Lesehan Menjadi Sepi Karena Guna-Guna. Ternyata terkubur kepala manusia. Coba aku periksa tanah di bagian depan warungmu. Jika teliti, di sana akan kau temukan bekas galian. Bongkar galian itu, maka kau akan temukan penyebab mengapa warungmu selalu sepi pengunjung. Ujar Mbah Dukun. Apa itu, Mbah? Apakah ada jambi-jambi dari warung pesaing atau orang-orang yang tidak menyukai kami, Mbah? Kurang lebih begitu. Aku tidak mau banyak bercerita. Nanti kalian takut untuk pulang. Biar kalian bongkar saja sendiri apa yang tertanam di sana. Atika dan Dandi akhirnya pulang. Sepasang suami istri ini yang baru kawin 3 bulan lalu harus menghadap Mbah Kiwi untuk mengetahui mengapa warung lesehan mereka selalu sepi pengunjung. Padahal sewaktu awal membuka warung ini, kami ramai pengunjung. Bukannya kami pede dan merasa warung kami laris, namun ini ada yang salah. Mengapa orang-orang bisa kompak tidak mau mendatangi warung kami? Begitulah Dandi bercerita kepada sepupunya, sebut saja namanya Ableh, yang biasa membantu kecil-kecilan di warung milik Dandi. Ia benar-benar dibuat bingung sebelum akhirnya menghadap Mbah Kiwi. Biasanya warung Dandi akan mulai ramai pada sore menjelang malam. Warung lesehan itu tidak begitu besar, hanya ada sekitar 5 lokal dan 7 meja. Namun rasa yang enak dan harga yang murah membuat warung Dandi selalu ramai. Para mahasiswa dan wisatawan biasanya mampir di warung tersebut untuk makan bersama kawan-kawannya, merayakan ulang tahun, atau janjian dengan kekasihnya masing-masing. Belum lagi Dandi kerap memasang diskon bagi siapapun yang sudah 10 kali makan di warung miliknya. Promo itu jugalah salah satu hal yang membuat warung lesehan tersebut selalu ramai pengunjung. Maka tak hayal bila Dandi merasa ada yang aneh. Sejak warungnya diterpa pacaklik pengunjung, ia harus merugi beberapa juta karena makanan yang membusuk dan tagihan listrik yang tidak terganti. Sesampainya di rumah, Dandi segera mengambil canggul di rumahnya. Ia ingin buru-buru memastikan apa yang dikatakan Mbah Kiwi tentang benda yang tertanam di depan warungnya. Siapa yang berani menjahili warung kita, Neng? Apa pengaruh benda tersebut sehingga warung kita akhirnya bisa sepi? Kau mau menggalinya sekarang, Kang? Apa tidak menunggu esok hari saja? Ini sudah malam, Kang. Lagi pula sedang hujan deras. Aku khawatir terjadi apa-apa denganmu, Kang. Kau tidak perlu khawatir, Neng. Mbah Kiwi sudah memberikan obat penawarnya agar aku selamat. Kau harus percaya pada aku, Neng, agar kita berdua dapat berjualan dengan lancar lagi. Mbah Kiwi memberikan sebutir batu tasbih yang diambil dari tasbih Mbah Kiwi sendiri. Ia mengatakan kalau segala macam ilmu hitam pasti akan takut dengan Tuhan. Meski tasbih ini hanyalah sekedar batu, namun ia biasa dipakai untuk beribadah. Berbagai demit ilmu hitam pasti takut dengan segala hal yang berhubungan dengan Tuhan. Nak, asal kau mau yakin dan percaya, ujar Mbah Kiwi saat itu. Membawa benda tersebut, Dandi percaya diri untuk segera membongkar benda yang ditanam di depan warung lesehannya. Ia penasaran, benda apakah itu, sehingga membuat warungnya sepi. Ia juga penasaran, seberapa besarkah kekuatan benda tersebut. Tidak mau menunggu lama, Dandi segera berjalan ke warungnya, yang jaraknya kira-kira 30 menit dari rumahnya jika berjalan kaki. Saking marahnya ia sampai melupakan sepeda motor yang biasa digunakan berdagang. Kau tidak mau pakai motor, Kang?
Tanya sang istri. Ah, Neng, aku harus segera ke sana. Motor hanya menghambatku, jawab Dandi. Ia pun berlari ke tengah hujan deras pada malam itu. Di bahunya sudah tertenteng sebuah cangkul yang penuh karat. Sepanjang jalan, Dandi membaca doa yang diberikan oleh Mbak Kiwi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Betapa kagetnya Dandi melihat apa yang tertanam di depan tokonya. Ternyata itu bukan benda, melainkan kepala manusia. Entah itu kepala siapa. Namun Dandi merasa seperti banyak yang berbisik di telinganya. Ia berteriak-teriak di tengah hujan yang deras. Tidak ada siapapun yang mendengarnya. Bisikan-bisikan itu terus terasa di telinganya. Cangkulah lehermu. Cangkulah sekarang juga. Cangkulah lehermu. Cangkul sekarang juga. Ujar suara itu. Diam kau, setan alas. Kau itu hantu, jin, demit yang seharusnya tidak mencampuri urusan manusia, bentak Dandi. Setelah beberapa lama ia berteriak, Dandi teringat butiran batu tasbih pemberian Mbah Kiwi yang ada di saku bajunya. Sembari kalap dan merasa takut, ia dengan segera mengambil batu tersebut. Ia lemparkan batu tersebut tepat ke kepala mayat yang terkubur di depan warungnya. Seketika itu hujan pun reda dan bisikan-bisikan itu menghilang. Dandi pun kemudian ambruk pingsan setelah mengalami kejadian itu. Pagi telah menjelang. Dandi terbangun dan kaget karena ia menemukan tubuhnya telah berbaring di rumahnya sendiri. Ia tidak ingat apa yang terjadi semalam setelah ia pingsan. Kemana kepala itu? Bagaimana nasibnya? Ujar Dandi. Kang, kau sudah bangun? Kata istrinya. Kemana kepala itu, Neng? Aku melihat kepala manusia terkubur di depan warung, kata Dandi. Polisi sudah mengevakuasinya, Kang. Mereka mengatakan beberapa hari ke depan kau akan dipanggil untuk memberikan kesaksian. Apakah kau akan datang ke sana, Kang? Apakah kau akan ditangkap, Kang? Tanya sang istri. Ah, syukurlah. Jangan khawatir, Neng. Aku akan mengatakan apa adanya. Sekarang semoga warung kita bisa baik-baik saja, ujar Dandi menenangkan istrinya. Kami ini selalu melihat warungmu terkadang tutup, terkadang buka. Apa? Tutup kau bilang? Ujar Dandi. Iya, Kang Dandi. Jadi kami harus berputar mencari warung yang lain. Ternyata kepala manusia misterius yang tertanam di depan warung Dandi itu adalah tumbal pesugihan kiriman seseorang. Guna-guna tersebut akan membuat warung Dandi tampak tidak menarik. Bahkan beberapa orang akan melihatnya seperti sedang tutup. Setelah sudah dievakuasi polisi, kini akhirnya warung Dandi sudah mulai ramai lagi. Sudah seperti biasanya lagi. Dan Dandi pun bersyukur. Namun kejadian itu tidak akan terlupakan oleh Dandi. Dan Dandi sangat bersyukur Allah telah memberikan yang terbaik untuk dirinya. Kejadian ini terjadi di tahun 1992, tepatnya di daerah Jawa Tengah. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmahnya, ambil sisi baiknya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.